refreshing, tetapi juga tetap kita memperhatikan sisi kerohanian di dalam kehidupan kita. Karena memang kedua hal itu penting. Bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu merupakan suatu hal yang utama di dalam kehidupan kita. Tetapi refreshing itu juga ternyata penting juga, ya kan? Karena akan mendatangkan imun, karena hati yang gembira itu adalah obat. Amin. Maka kalau orang nggak pernah refreshing, tertekan terus di rumah, malah stres, imunnya itu akan menurun. Karena pada waktu saya konsultasi dengan dokter, yang membuat imun kita kuat itu bukan karena makanan, kuncinya itu pikiran. Pada waktu pikiran kita tenang, maka apa yang dilakukan Pak Sartono, banyak bermeditasi dengan Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, hati ini tenang, itu akan membangun imun kita. Walaupun kita makan biasa, tetapi imun kita akan bagus. Tetapi pada saat kita makan yang luar biasa, enak-enak, tetapi kalau pikiran kita juga selalu ketakutan dan khawatir, maka imun kita pun juga akan menurun. Oleh karena itu kita sama-sama akan merenungkan dengan firman Tuhan sebelum kita acaranya, yaitu pembasuhan kaki. Seharusnya memang ini dilakukan sebelum Paskah. Itu memang tradisi yang dilakukan. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes pasal yang ke-13, mulai ayat yang pertama tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu sekalian bisa menyimaknya atau mendengarkannya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau yang membasuh kaki. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah membersihkan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi
daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk pembasuhan kaki itu merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu, terkhusus pada hari Paskah. Dan kebetulan pada saat hari Paskah pada waktu itu nggak ada yang namanya pelayan atau hamba atau katakanlah budak yang memang bertugas untuk membasuh kaki tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, yaitu dia memposisikan dirinya sebagai seorang pelayan, dia memposisikan dirinya seorang budak, yaitu untuk membasuh kaki para murid-murid pada waktu itu. Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, akhirnya ini menjadi sebuah tradisi pun juga, khususnya di gereja Katolik. Setiap Kamis Putih, ya, itu ada acara pembasuhan kaki. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebagai bukti juga bentuk sebuah kerendahan hati di dalam kehidupan mereka. Jadi bagaimana Yesus yang sebagai Tuhan, dia yang sebagai guru mau mengerjakan semuanya itu, ini membuktikan bahwa pelayanan Tuhan Yesus bukan untuk cari muka, bukan untuk cari ketenaran, tetapi betul-betul pelayanan yang dilakukan dengan ketulusan hati. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita semua, pada saat kita melayani dan melakukan segala sesuatu, lakukan itu dengan ketulusan hatimu. Karena itulah yang akan membuat apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan akan mendatangkan damai sejahtera. Kalau orang nggak tulus, atau karena punya tendensi atau punya motivasi tertentu, ya, seperti kalau pejabat-pejabat itu kalau mau pilkada atau apa itu kan semuanya pada baik, tapi baiknya kan nggak tulus, betul nggak? Karena punya motivasi. Tetapi yang ingin ditekankan oleh Tuhan pada saat kita melayani yaitu ketulusan hati. Karena ketulusan hati itulah yang akan membuat hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu nanti kita akan sama-sama melakukan pembasuhan kaki. Bukan saja hanya sekedar formalitas, tapi coba kita sama-sama menghayati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus melakukan pada waktu itu, dia posisinya sebagai guru dan dia sebagai Tuhan. Yang pada waktu itu nggak ada seorang budak, pada waktu itu nggak ada seorang pelayan yang mengerjakan tugas tersebut, yaitu membasuh kaki. Membasuh kaki, seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau seluruh tubuh kita itu sudah mandi, maka yang bagian yang masih kotor biasanya itu kaki. Dan mungkin bisa dikatakan kaki itu bagian yang sudah kotor dan mungkin apkiran, ya, seperti itu. Tetapi hal yang mungkin dikatakan apkiran, yang mungkin banyak kotorannya, tetapi Tuhan Yesus mau mengerjakan semuanya itu karena apa? Karena dia ingin memberikan keteladanan kepada para murid-murid, supaya pada saat mereka melayani Tuhan, melayani orang lain pun juga didasarkan dari ketulusan hati. Dan Tuhan Yesus juga ingin membuktikan akan kerendahan hatinya di dalam kehidupannya dan di dalam pelayanannya, sehingga apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus betul-betul
bisa menjadi inspirasi buat setiap kita. Nanti pada saat pembasuhan kaki, jadi nanti saya akan membasuh mungkin 2 orang atau pengurus BPK. Jadi mungkin Pak Supra, lalu Pak Tias, Pak Amin dan Pak Aris. Nanti saya akan membasuh 4 orang tersebut. Nanti dari 4 orang tersebut nanti yang akan membasuh bapak-bapak sekalian. Jadi nanti estafet. Lalu bapak-bapak yang sudah dibasuh Pak Amin, Pak Aris, Pak Supra dan Pak Tias nanti membasuh yang lainnya lagi. Coba kita membayangkan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan ketulusan hati. Jadi bukan seolah-olah hanya mainan, tetapi kita betul-betul tulus bagaimana membayangkan Tuhan, membayangkan dia sebagai guru, orang yang memiliki posisi yang sangat tinggi, tapi mau mengerjakan sesuatu yang sangat rendah di dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa membayangkan pergumulan dan perjuangan Tuhan Yesus pada waktu itu, tapi dia bisa lulus dari setiap ujian tersebut. Akhirnya ada sebuah keteladanan yang bisa ditinggalkan buat setiap kita. Jadi kita nggak melihat jabatan kita, posisi kita, tapi coba kita betul-betul melayani dengan ketulusan hati seperti Tuhan Yesus telah lakukan, sehingga kita mengingat apa yang telah ditanamkan Tuhan Yesus, apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus. Itu pun juga yang akan kita kerjakan pada siang hari ini. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan dasar dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu mungkin paling tepat tempatnya di mana. Nanti cari dulu Pak, yang nggak terlalu ramai orang.